Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Selamat datang di hari Kamis. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga hari ini puasanya lancar ya. Hari ini kita akan belajar bersama di tema 8 di buku petik 2H di subtema 2. Nah, sebelum kita belajar, kalian jangan lupa disiapkan buku petiknya, alat tulis, buku tulisnya, dan jangan lupa baca doa sebelum belajar. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan kita masuk di subtema 2. Coba kalian buka di halaman 33. Nah, di subtema 2 yaitu menjaga keselamatan di rumah. Nah, di sini ada penggunaan huruf kapital dalam identitas diri dan nama anggota keluarga. Nah, sekarang kalian coba ingat kembali apa itu huruf kapital. Nah, kemarin kita sudah belajar lagi ya huruf kapital itu apa. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat atau disebut juga dengan huruf besar. Nah, huruf kapital itu juga digunakan pada nama diri, nama sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah. Nah, biasanya pada identitas diri, kalian itu harus mempunyai identitas diri. Kalau sudah besar, biasanya orang dewasa mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk. Gunanya apa? Agar tahu siapa namanya, dia tinggal di mana. Nah, kalian karena masih sekolah, kalian pasti mempunyai kartu pelajar. Nah, atau kartu identitas siswa karena kalian adalah sebagai siswa. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada kartu pelajar, contoh SD merah putih. NISN-nya ada nomor induk sekolahnya, ada 1233483. Nama Beni Kusuma, nama orang ya. B Beni ditulis dengan huruf kapital, K Kusuma ditulis dengan huruf kapital. Tempat tanggal lahirnya Jakarta, 5 Mei 2012. Ingat, nama tempat, nama kota pakai huruf kapital dan nama bulan. Lalu ada alamatnya, Jalan Mawar nomor 15 Jakarta Selatan. Tadi di awal sudah Bunda singgung bahwa huruf kapital digunakan juga pada nama diri, nama alamat, nama kota, nama sekolah, tempat lahir, dan nama bulan. Nah, di sini kalian harus perhatikan, selain pada identitas diri ya, pada identitas kalian agar kalian itu tahu siapa ya namanya, dia sekolah di mana. Nah, seperti itu. Huruf kapital juga digunakan di huruf pertama pada nama anggota keluarga. Misalnya, nama ayah kalian, nama ibu kalian, nama kakak, nama adik. Nah, di sini ada contoh. Adikku bernama Dinda Kusuma. Adikku A, yaitu huruf pertama pada awal kalimat, menggunakan huruf kapital. Bernama Dinda Kusuma. Nah, D-nya memakai huruf besar, K-nya dan memakai huruf besar. Jadi, pada identitas diri kalian harus menggunakan huruf kapital dan pada anggota keluarga. Sekarang kalian balik di halaman 34. Nah, ada penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu. Kemarin gunanya waktu itu untuk apa? Jam gunanya untuk penunjuk waktu. Nah, ada tanda titik dalam penulisan waktu. Nah, tanda titik kemarin apa? Tanda titik adalah fungsinya apa? Sebagai pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kalau artinya adalah tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Nah, sama tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, selain pada kalimat, tanda titik digunakan pada penulisan waktu. Nah, contoh ya. Karena kalau pada kalimat fungsinya tanda titik untuk memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Tetapi pada penulisan tanda waktu fungsi tanda titik adalah memisahkan angka yang menunjukkan jam dan menit.
Jadi fungsi tanda titik pada penulisan waktu yaitu sebagai memisahkan, untuk memisahkan angka yang menunjukkan jam dan menit. Bunda ulangi kembali ya. Apabila tanda titik pada kalimat sama-sama ya, tanda titik artinya apa? Untuk mengakhiri suatu kalimat atau pernyataan. Fungsinya pada kalimat, fungsinya tanda titik yaitu sebagai pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila pada penulisan waktu, fungsinya yaitu sebagai sama-sama sebagai pemisah, tetapi memisahkan angka yang menunjukkan jam dan menit. Kemarin di penjelasan Bunda di subtema 1 kalian masih ingat ya? Contoh Bunda menulis 09.00. Nah, sebelum tanda titik ini angka 909 ini disebut jam. Nah, sedangkan 00 ini ya, setelah tanda titik ini disebut dengan menit. Nah, inilah fungsinya tanda titik ini. Fungsinya sebagai pemisah antara jam dan menit. Coba perhatikan, ada contohnya. Linda berangkat sekolah pukul 06.00. Nah, contoh. Bunda berbuka puasa pukul 18.00. Jam berapa ini? Ayo, masih ingat materi kemarin 18.00 itu jam berapa? Jam 6 sore ya, jam 6 sore, mendekati malam, jam 6 maghrib. 18. Nah, angka 18 ini menunjukkan jam. Dan angka 00 ini menunjukkan menit. Titiknya ini jangan lupa. Titik ini adalah sebagai pemisah. Nah, inilah gunanya fungsi tanda titik pada penulisan waktu sebagai pemisah antara jam dan menit. Nah, sekarang kalian buka di halaman 37. Nah, selain kita belajar tanda titik pada penulisan waktu, huruf kapital, lalu kita belajar merangkai gerak keseharian menjadi tari. Nah, pasti ada tari. Nah, kemarin ada gerak dasar, tari kupu-kupu. Sekarang aktivitas apapun yang kita lakukan setiap hari ya, membersihkan tempat tidur, menyapu, mengepel, lalu mengelap kaca, itu semua bisa kita rangkai menjadi sebuah tarian ya. Kita menjemur pakaian, kita mencuci pakaian, nah itu semuanya bisa kita rangkai menjadi sebuah tarian yang sederhana. Nah, karena gerak keseharian kita yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya bisa menjadi sebuah tarian. Nah, di dalam tari anak-anak ada pola lantai. Nah, ada pola lantai. Pola lantai. Ada pola lantai. Pola lantai itu gunanya apa? Nah, biasanya penari itu ada yang menari sendiri, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok banyak. Nah, gunanya pola lantai itu adalah agar tarian menjadi lebih
formasi. Nah, di sini ada berbagai jenis pola lantai. Nah, biasanya yang menari secara berkelompok itu selalu menggunakan pola lantai agar tariannya menjadi lebih indah, lebih menarik, bisa jadi, dan lebih kompak, kelihatan kompak sekali. Nah, itu di antaranya ada macam-macam pola lantai, kalian harus tahu. Di semester 1 kemarin kita juga sudah mengenal pola lantai, tapi secara sederhana saja. Nah, di sini ada banyak. Yang pertama, ada pola lantai lurus ke samping. Nah, yang pertama lurus ke samping atau bisa disebut pola lantai vertikal. Lurus ke samping ya. Lalu ada pola lantai lurus ke depan atau bisa disebut pola lantai horizontal. Ingat, ke samping. Nah, ke samping ini adalah pola lantai vertikal. Ketika ke depan dan ke belakang ya, itu adalah pola lantai horizontal. Ke samping, ke kiri dan ke kanan ini adalah vertikal. Lalu ada lagi pola lantai berbentuk huruf V. Huruf V ya. Pola lantai berbentuk huruf V. Lalu ada lagi pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, ada lagi pola lantai diagonal ke kiri, jadi menyamping ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti itu. Ini ya, ada diagonal dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Ini diagonal ke kanan, ini diagonal ke kiri, nyamping anak-anak. Nah, seperti ini, diagonal ke kiri dan diagonal ke kanan. Itu adalah macam-macam pola lantai. Lalu kalian buka lagi di halaman 40. Kita kembali ke waktu. Nah, di halaman 40 ada menentukan lama waktu suatu kegiatan. Pastinya ketika kalian melakukan kegiatan, kalian melakukan aktivitas, itu pasti membutuhkan waktu. Waktunya berapa? Pasti kita nggak bisa mengira-ngira. Umpamanya kita makan, butuhkan waktu berapa ya kita makan, kita mandi, butuhkan waktu berapa kita mandi. Nah, itu kita harus menghitungnya. Masih ingat? 1 hari berapa jam? 24 jam. Dan 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, patokannya adalah 1 jam. Kita ke waktu. 1 jam adalah 60 menit. Misal di sini ada contoh ya. Ibu pergi ke pasar pukul 7. Ya. Ibu pergi ke pasar pukul 7 dan pulang ke pasar, pulang dari pasar pukul 9.00. Nah, ditanyakan berapa lama ya ibu pergi ke pasar? Ibu berangkatnya saja pukul 7, pulangnya pukul 9. Berapa lama ibu menghabiskan waktu untuk ke pasar? Nah, kita hitung bersama. Di sini kita memakai gambar jam. Nah, pukul 7 di sini jarum pendek yang panjang di 12. Ini pukul
7. Lalu ibu pulang pukul 9. Yang pendek menunjuk di angka 9, yang panjang di angka 12. Jadi berangkat pukul 7 dan pulang pukul 9. Berapa jam? Nah, kita buat jam lagi. Sini. Tadi di pukul 7. Ibu berangkat pukul 7 di sini. Pulangnya pukul 9. Berapa jam? Berarti dari 1, 2. Ya. Kelihatan? Dari 1, dari jam 7 ke jam 8 ini adalah 1 jam. Lalu jam 8 ke 9 yaitu 1 jam. Berarti ada berapa jam? Ada 2 jam. Nah, berarti ibu pergi ke pasar selama berapa jam? 2 jam, dari jam 7 ke jam 9. Atau kalian bisa menghitungnya. Ya, banyak nih, jarum pendeknya ada 2 di sini ya. Nah, setelah mengangka 7, 1 jam, dan 8 ke 9 yaitu 1 jam. Nah, ketika kalian ingin menghitung 2 jam kan tadi ibu belanja ke pasar, kita hitung 2 jam dikalikan 1 jamnya itu berapa menit? 60 menit. Nanti kita kalikan 60 menit. Nah, 2 dikali 60 menit. Kita hitung ya. 60 kali 2, 0 dikali 2, 0. 6 dikali 2, 12. Berarti 120 menit. Nah, seperti ini anak-anak. 120 menit. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Kenapa? Karena 2 dikali 60 menit. 60 menit dari mana Bunda? Karena setiap 1 jam adalah 60 menit. Sedangkan ibu tadi berbelanja selama 2 jam. Jadi kalian tinggal menghitung ini aja jarum pendeknya. 7 ke 9 berarti ada 1, 2. Ada 2 jam. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Sekarang menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Nah, tadi lama. Sekarang menentukan selesainya kapan. Nah, di sini ada contoh. Benny mulai bermain bola pada pukul 3 sore. Lalu dia bermain selama 2 jam. Pukul berapa Benny selesai bermain? Tadi yang diketahui adalah awalnya dan akhirnya selesai. Yang ditanyakan lamanya. Nah, sekarang kita belajar yang ditanyakan selesainya pukul berapa. Di sini sudah diketahui awalnya pukul berapa dan lamanya itu berapa jam. Yang ditanya itu selesainya kira-kira jam berapa ya? Kalau dia bermain selama 3 jam, tadi dia pergi ke pasar. Misalkan dia pergi ke pasar tadi jam 7 pagi. Lalu dia di pasar itu lama sekali, 5 jam. Kira-kira pulang jam berapa nanti? Nah, seperti itu. Kita sekarang belajar menentukan selesainya suatu kegiatan. Nah, kita gambarkan jam lagi.
coba di sini. Tadi dia Benny memulai pukul berapa? Pukul 3 sore. Ingat ya, yang pendek di 3, yang panjang di 12. Lalu tadi lamanya berapa jam? Lama bermain 2 jam. Kira-kira pukul berapa selesai? Dia pukul 3. Lamanya bermain pukul 2 jam. Nah, tinggal kita menghitung saja anak-anak. Dari sini kita tarik ke bawah. 3 sampai 4 adalah 1 jam. 4 sampai 5 adalah 1 jam. Nah, selesainya dia tadi kan bermainnya lamanya 2 jam. Ini kan di total 2 jam. Berarti dia selesai pukul 5. Nah, ingat, yang panjang di angka 12, yang pendek di angka 5, maka dia selesai pukul 5 sore. Atau pukul berapa? Kita sudah belajar tanda waktu 24 jam. Atau pukul 17.00 karena jam 5 sore. Ingat ya. Nah, itu ketika kalian tadi disuruh menentukan lamanya waktu, tinggal menghitung saja berapa jam. Nah, sekarang kalian disuruh menghitung jam berapa kira-kira selesai Benny bermain. Jam 5 sore. Kok bisa tahu Bunda? Karena lama bermainnya sudah diketahui 2 jam dari jam 3. Kalau 2 jam berarti jam 3 ke jam 4, jam 4 ke jam 5. 1 jam ditambah 2 jam berarti dia selesai pukul 5 sore. Kita lanjut ke halaman 45. Nah, di halaman 45, ingat ya, kita kemarin belajar tentang suku bangsa. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa kita. Karena Indonesia adalah suku bangsanya sangat banyak sekali. Nah, walaupun kita berbeda dengan teman kita, misalkan kita ini suku Jawa, lalu kita punya teman suku Batak atau suku Bugis, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati, ya. Kita tidak boleh memaksakan kamu harus masuk ke suku aku gini. Tidak boleh, karena kita harus menghargai satu sama lain dan menghormati suku, agama, dan apapun yang mereka anut sama dengan kita. Walaupun kita juga berbeda agama dengan teman kita, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, kita juga tidak boleh membedakan teman kita dari suku bangsanya. Kita harus rukun, saling menyayangi, tidak boleh bermusuhan, ya. Dari sini Fahmi anak-anak, Bunda ulas kembali, Bunda ingatkan kembali bahwa dalam menuliskan waktu harus menggunakan tanda titik. Misal kalian menulis 09.00, ini yang benar, ini yang benar. Dan tidak boleh menuliskan 9.00 lalu ada titik lagi, ini adalah salah. Jadi kalian harus menuliskan tanda titik pada penulisan waktu yang benar, karena fungsinya tanda titik ini tadi untuk apa? Sebagai pemisah antara jam dan menit. Dan ketika kalian menuliskan pada identitas diri atau kartu tanda pelajar, itu penulisan nama, bulan, tempat tanggal lahir, terus alamat, itu semuanya menggunakan huruf kapital dan pada nama anggota keluarga kita. Misalkan di
rapot kalian itu kan juga ada, itu ada identitas diri kalian. Nah itu selalu menggunakan huruf kapital dengan benar. Misalkan nama adik saya, nama ayah saya, ayahku bernama Beni Susito. Nah, ingat, pada penulisan kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik ya. Ayahku bernama Beni Susito. B-nya menggunakan huruf besar, S-nya menggunakan huruf besar. Kalian pasti sudah hafal tentang huruf kapital ya. Ingat ya, adalah 1 jam sama dengan 60 menit. Ingat, jam itu selalu dirubah ke dalam satuan menit. 1 menit ada berapa detik? 60 detik. 1 jam kemarin ada berapa detik? 3600 detik. 1 hari kemarin ada berapa jam? Ada 24 jam. Dari mana Bunda 24 jam? Bunda sudah jelaskan. Siang ditambah malam. Siang dari jam 1 petang ya, kalian masih tidur sampai jam 12 siang ya, karena di jam dinding, di jam analog ada berapa? Ada angka 1 sampai 12. Nah, setelah itu jam 1 siang sampai jam 12 malam ada 12 jam juga. Jadi kita tambahkan menjadi 24 jam. Seperti itu. Sekian anak-anak materi yang bisa Bunda sampaikan hari ini. Semoga jangan lupa kalian buka bukunya ya. Kalian buka bukunya, kalian baca dari sini sesuai dengan penjelasan Bunda. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan kepada Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf jika hari ini ada kekurangan Bunda dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.